Pada tahun 1840, Inggris membombardir Beirut dan pasukan Anglo-Ottoman mendarat dan merebut Acre. Tentara Mesir terpaksa mundur kembali ke rumah dan Suriah kembali menjadi provinsi Ottoman. Pada tahun 1848, Muhammad Ali sudah tua dan cukup pikun, sehingga putranya yang mengidap tuberkulosis yaitu Ibrahim, menuntut pengangkatannya sebagai gubernur. Sultan Ottoman menyetujui tuntutan tersebut dan Muhammad Ali disingkirkan dari kekuasaan. Said hanya memerintah selama 9 tahun dan keponakannya Ismail, cucu lain dari Muhammad Ali, menjadi wali. Pada tahun 1874, Ismail Pasha memerintahkan utusan kapal perang untuk berpatroli di Tojoura. Setelah itu selama 10 tahun, Khedivate didirikan dari wilayah Zailak ke Berbera. Ismail bermimpi untuk memperluas wilayahnya ke seluruh sungai Nil, termasuk sumbernya yang beragam, dan di seluruh pantai Afrika di Laut Merah. Hal ini bersama dengan desas-desus tentang bahan mentah yang kaya dan tanah yang subur, menyebabkan Ismail melakukan kebijakan ekspansif yang diarahkan melawan Ethiopia di bawah Kaisar Yohanes keempat. Pada tahun 1865, Ottoman Sublime Porte menyerahkan provinsi Ottoman Habes dengan Massawa dan Suakin di Laut Merah sebagai kota-kota utama provinsi itu ke Ismail. Provinsi ini yang bertangga dengan Ethiopia mula-mula hanya terdiri dari jalur pantai, tetapi kemudian meluas ke pedalaman menjadi wilayah yang dikuasai oleh penguasa Ethiopia. Di sini Ismail menduduki wilayah yang awalnya diklaim oleh Ottoman ketika mereka mendirikan provinsi Habes pada abad ke-16. Proyek baru yang menjanjikan secara ekonomi seperti perkebunan kapas besar di Delta Barka dimulai. Pada tahun 1872, Bogos dengan kota Keren dianeksasi oleh Gubernur Provinsi Sudan Timur dan Pantai Laut Merah yang baru, yaitu Werner Munzinger Pasha. Pada bulan Oktober tahun 1875, pasukan Ismail mencoba menduduki dataran tinggi Hamesein yang berdekatan, yang kemudian menjadi anak sungai Kaisar Ethiopia dan menderita kekalahan di pertempuran Gundit. Pada bulan Maret tahun 1876, pasukan Ismail mencoba lagi dan mengalami kekalahan dramatis kedua oleh pasukan Yohanes di wilayah Bura. Putra Ismail, Hasan, ditangkap oleh orang Ethiopia dan baru dibebaskan setelah mendapatkan uang tebusan yang besar. Ini diikuti oleh Perang Dingin yang panjang, yang baru berakhir pada tahun 1884 dengan perjanjian Hewet Anglo-Mesir Ethiopia ketika Bogos dikembalikan ke Ethiopia. Provinsi Laut Merah yang dibuat oleh Ismail dan gubernurnya Munzinger Pasha diambil alih oleh orang Italia tidak lama kemudian dan menjadi basis teritorial untuk koloni Eritrea. Diproklamasikan pada tahun 1890. Pada tahun 1882, penentangan terhadap kontrol Eropa menyebabkan meningkatnya ketegangan di antara tokoh-tokoh pribumi. Penentangan paling berbahaya datang dari tentara. Demonstrasi militer besar-besaran pada bulan September tahun 1881 memaksa Khedive Taufik memecat Perdana Menterinya. Pada bulan April tahun 1882, Prancis dan Inggris Raya mengirim kapal perang ke Alexandria untuk mendukung Khedive di tengah iklim yang bergejolak, menyebarkan ketakutan akan invasi ke seluruh negeri. Pada bulan Juni, Mesir berada di tangan kaum nasionalis yang menentang dominasi Eropa di negara itu. Pengeboman Angkatan Laut Inggris di Alexandria tidak banyak berpengaruh pada oposisi yang menyebabkan pendaratan pasukan ekspedisi Inggris di kedua ujung terusan Suez. Pada Agustus tahun 1882, Inggris berhasil mengalahkan tentara Mesir di Tel El-Kebir pada bulan September dan mengambil kendali negara, menempatkan Taufik kembali memegang kendali. Tujuan invasi adalah untuk memulihkan stabilitas politik Mesir di bawah pemerintahan Khedive dan kontrol internasional yang dilakukan untuk merampingkan pembiayaan Mesir sejak tahun 1876. Pendudukan Inggris berakhir dengan deposisi Khedive Abbas II terakhir pada 5 November tahun 1914 dan pembentukan Protektorat Inggris dengan pelantikan Sultan Hussein Kamel pada 19 Desember tahun 1914. Pada masa pemerintahan Ismail, pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Menteri Nubar Pasha telah bergantung pada Inggris dan Perancis untuk ekonomi yang sehat.
Ismail berusaha untuk mengakhiri dominasi Eropa ini, sementara pada saat yang sama mengejar kebijakan domestik yang agresif. Di bawah Ismail, 112 kanal dan 400 jembatan dibangun di Mesir. Karena usahanya untuk menempatkan kemerdekaan ekonomi dari kekuatan Eropa, Ismail menjadi tidak populer di kalangan banyak diplomat Inggris dan Prancis. Pada tahun 1869, penyelesaian terusan Suez memberi Inggris rute yang lebih cepat ke India. Hal ini membuat Mesir semakin bergantung pada Inggris untuk bantuan militer dan ekonomi. Ismail tidak berusaha untuk berdamai dengan kekuatan Eropa yang menekan Sultan Utsmaniyah untuk menggulingkannya dari kekuasaan. Ismail digantikan oleh putra sulungnya Taufik yang tidak seperti adik laki-lakinya, tidak mengenyam pendidikan di Eropa. Dia mengejar kebijakan hubungan yang lebih dekat dengan Inggris dan Prancis, tetapi otoritasnya dirusak dalam pemberontakan yang dipimpin oleh menteri perangnya, yaitu Urabi Pasha pada tahun 1882. Urabi memanfaatkan kerusuhan hebat di Alexandria untuk merebut kendali pemerintah dan untuk sementara menggulingkan Taufik. Angkatan Laut Inggris menembaki dan merebut Alexandria, dan pasukan ekspedisi di bawah Jenderal Sir Garnet Wolseley dibentuk di Inggris. Tentara Inggris mendarat di Mesir segera setelah itu dan mengalahkan tentara Urabi di pertempuran Tel el-Kebir. Urabi diadili karena pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati, tetapi hukumannya diubah menjadi pengasingan. Setelah pemberontakan, tentara Mesir diorganisasi ulang dengan model Inggris dan dipimpin oleh perwira Inggris. Sementara itu, pemberontakan agama pecah di Sudan, dipimpin oleh Muhammad Ahmed yang memproklamasikan dirinya sebagai Mahdi. Pemberontakan Mahdi telah merebut ibu kota regional Kordofan dan memusnahkan 2 ekspedisi pimpinan Inggris yang dikirim untuk memadamkannya. Prajurit-prajurit Inggris, Charles George Gordon, mantan gubernur Sudan, dikirim ke ibu kota Sudan, Khartoum, dengan perintah untuk mengevakuasi minoritas penduduk Eropa di Mesir. Alih-alih mengevakuasi kota, Gordon bersiap untuk pengepungan dan bertahan dari tahun 1884 hingga 1885. Namun Khartoum akhirnya jatuh dan dia terbunuh. Ekspedisi pertolongan Gordon Inggris tertunda karena beberapa pertempuran yang karena itu tidak dapat mencapai Khartoum dan menyelamatkan Gordon. Kejatuhan Khartoum menghasilkan proklamasi sebuah negara pertama-tama diperintah oleh Mahdi. Pada tahun 1896, pada masa pemerintahan putra Taufik Abbas II, pasukan Anglo-Mesir besar-besaran di bawah komando Jenderal Herbert Kitchener memulai penaklukan kembali Sudan. Kaum Mahdi dikalahkan dalam pertempuran Abu Hamid dan Atbara. Kampanye tersebut diakhiri dengan kemenangan Anglo-Mesir di Omdurman, ibu kota Mahdi. Abbas II menjadi sangat memusuhi Inggris saat pemerintahannya berakhir, dan pada tahun 1911 dianggap oleh Lord Kitchener sebagai KDV kecil yang jahat yang layak untuk dideposisi. Pada tahun 1914, ketika Perang Dunia I pecah, Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan blok sentral melawan Inggris dan Prancis. Inggris sekarang menghapus peran Konstantinopel, memproklamasikan Kesultanan Mesir, dan menghapus Khedivate pada 5 November tahun 1914. Abbas II yang mendukung blok sentral dan berada di Wina untuk kunjungan kenegaraan digulingkan dari tahta Khedivate pada ketidakhadirannya oleh penegakan otoritas militer Inggris di Kairo dan dilarang kembali ke Mesir. Ia digantikan oleh pamannya Hussein Kamel yang mengambil gelar Sultan pada 19 Desember tahun 1914.